Baik, selamat siang pemirsa Medcom TV. Saat ini kami berada di kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Kebetulan saat ini kami berada di kantor bidang koperasi. Di samping kami, nanti kami akan berbincang-bincang dengan Kepala Bidang Koperasi, yaitu Bapak Engkos SOS ya. Berkaitan dengan gimana sih perkembangan perkoperasian yang ada di Kabupaten Sumedang, berkaitan dengan pelaku usaha koperasi yang ada di Sumedang, Pak. Himbauan Atau pembinaan serta pengawasannya sampai saat ini sudah sejauh mana? Terima kasih Medcom TV. Alhamdulillah pada hari ini bisa bersilaturahmi, dan sebagaimana tadi bahwa koperasi di Sumedang cukup banyak, Pak, hampir 600 lebih, dan alhamdulillah koperasi di Sumedang, koperasi syariahnya juga banyak, juga ada di 26 kecamatan. Di masjid besar kecamatan ada koperasi syariah, adapun koperasi konvensionalnya juga banyak, termasuk koperasi yang tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat kabupaten, Pak. Itu badan hukumnya ada di Badan Hukum Nasional, Badan Hukum Provinsi, Badan Hukum Kabupaten. Nah, kewenangan kami adalah untuk Badan Hukum Kabupaten dan terhadap Badan Hukum Provinsi dan Nasional melakukan pemantauan dan pengawasan sebagai penanganan dari pemerintah provinsi dan Kementerian Koperasi. Terus untuk himbauan, diharapkan gerakan koperasi semua yang ada di Kabupaten Sumedang patuh terhadap prinsip-prinsip koperasi dan patuh terhadap aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan kementerian terkait, di mana koperasi itu intinya untuk mensejahterakan masyarakat dan diharapkan multiplier efeknya terhadap masyarakat yang lebih luas bisa mengakses pembiayaan melalui koperasi dengan dengan jasa yang minimal mungkin, Pak, seminimal mungkin bagaimana hasil kesepakatan pada rapat anggota. Termasuk koperasi-koperasi juga diharapkan dapat menyampaikan laporan setiap triwulan, sebagaimana kami sudah sampaikan format laporan ke koperasi-koperasi, termasuk meningkatkan di bidang usaha, Pak, sebagaimana di PP yang terbaru penjabaran dari Undang-Undang Ciptaker. Di sana dititik beratkan bahwa koperasi itu harus membuka usaha yang lebih luas, dalam arti bisa memberdayakan masyarakat. Kemudian Pak, ini kan saya tanya, berapa sih jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Sumedang, serta berapa sih koperasi yang sudah punya legalitas formal? Koperasi di Kabupaten Sumedang kalau berdasarkan data itu hampir 620 dan kalau perizinannya memang kalau koperasi itu dari mulai badan hukum, Pak. Adapun pendirian koperasi itu dimulai dari permohonan dari masyarakat untuk mendirikan koperasi dan diawali dengan prakoperasi dulu, kemudian membuat badan hukum, setelah itu mengajukan pengesahan ke Kemenkumham, dan setelah itu diajukan izin operasional dan izin simpan pinjam sebagaimana badan hukum yang dikeluarkan. Kalau provinsi dikeluarkan oleh provinsi, nasional oleh Kementerian Koperasi, kabupaten oleh tingkat kabupaten. Seandainya ini badan hukumnya atau perizinannya melalui provinsi atau pusat, Pak, kalau memang itu berarti kan kalau Jawa Barat katakan berarti bisa wilayah Jawa Barat ya, bisa 24 atau 26 kabupaten kota. Itu ada pemberitahuan ke Dinas Koperasi Kabupaten sendiri? Memang selama ini belum ada pemberitahuan ke dinas, Pak, dan kami harapkan dan kami akan membuat surat edaran kepada koperasi termasuk mitra notaris yang menerbitkan apabila ada yang membuat badan hukum, diharapkan bisa menyampaikan, memberitahukan kepada dinas kabupaten kota, biar nanti kami dalam hal pembinaan bisa lebih optimal dan data masuk ke data ODS, karena data ODS ada di
bidang koperasi. Kemudian Pak, dari jumlah koperasi yang sekian banyaknya, apakah ada kendala Pak, dalam sistem pengawasan atau pembinaan dengan personil yang terbatas? Nah ini memang jadi kendala Pak, karena pengawasan itu dengan jumlah koperasi yang banyak, adapun dengan personil satu bidang itu cuma ASN-nya cuma hampir 10 Pak, cuma 10 orang, yang semula koperasi itu dinas koperasi dan UKM. Sekarang digabung dengan dinas perindustrian perdagangan yang notabene sangat kompleks pekerjaannya, maka kami sangat keterbatasan dalam hal pengawasan. Apalagi dalam hal pengawasan dengan jarak tempuh yang ada di daerah-daerah, Pak, sangat membutuhkan energi termasuk sarana prasarana yang memadai. Padahal Pak ya, kalau kita perhatikan, kita rasakan bahwa koperasi itu kan jasa keuangan ya, artinya bisa membantu baik UKM atau memang perorangan ya. Nah ini jelas koperasi akan tumbuh kalau bicara kita kabupaten di 26 kecamatan Pak, mungkin ada semuanya. Nah ini cara mengatasi pembinaan atau pemantauan sendiri gimana Pak? Menurut Pak? Kalau selama ini kami optimalkan yang ada Pak, untuk pembinaannya termasuk dibantu oleh tiga orang penyuluh dan tenaga pendamping ada 2 orang yang dibiayai dari DAK itu kami optimalkan itu dulu Pak. Dan selain hal tersebut kami mengusulkan juga untuk petugas fungsional dari kementerian, mudah-mudahan bisa ada pelatihan atau bintek untuk ujikom Pak. Sertifikasi Pak ya? Sertifikasi untuk fungsional. Yang terakhir barangkali Pak, ini himbauan pada pelaku koperasi sendiri Pak ya, bagaimana ada sinkronisasi antara dinas dengan pelaku koperasi sendiri. Nah, himbauan ke gerakan koperasi diharapkan koordinasinya yang efektif Pak, termasuk menyampaikan laporan-laporan, termasuk melaksanakan RAT tepat waktu, di mana kami sangat prihatin untuk yang RAT di tahun 2020 itu baru di bawah 100 koperasi, dari jumlah koperasi yang ambil aja yang aktifnya sekitar 300 atau 400 Pak. Berarti nanti banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT. Diharapkan bisa segera melaksanakan. Rencana Bapak sendiri sebagai kepala bidang koperasi ya, di Kota Sumedang, sejauh mana Pak untuk memberikan sanksi pada pelaku-pelaku koperasi yang banding? Nah, untuk rencana kami akan memberikan surat pemberitahuan lah agar mereka segera melaksanakan RAT ataupun melaksanakan prinsip-prinsip koperasi, termasuk taat terhadap aturan-aturan koperasi. Jadi apalagi sekarang kan banyak koperasi-koperasi yang tingkat provinsi, tingkat nasional, ada di Sumedang, sedangkan kami kehilangan data. Nah, diharapkan mereka bisa melapor ke dinas koperasi, ke dinas yang membidangi koperasi. Selama ini sudah pernah diadakan temu bicara Pak, atau semua pelaku koperasi dikumpulkan, kita mengadakan pembinaan secara massal? Nah, untuk pembinaan secara massal kami di kegiatan tahun kemarin sudah melaksanakan, tapi tidak semua koperasi. Dan saya merencanakan untuk mengadakan silaturahmi dengan pengurus-pengurus koperasi dan diharapkan yang hadirnya memang pengurus Pak. Jadi nanti kita bisa bertukar informasi, tukar pikiran, apa yang jadi masalah koperasi, terus masukannya gimana, kita bisa dibahas bersama. Terima kasih waktunya Pak. Sama-sama. Informasinya, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi dasar atau menjadi pembekalan ya, himbauan ini bagi pelaku-pelaku koperasi sendiri. Baik, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa Manunggal TV, barusan kami sudah berbincang dengan Kepala Bidang Koperasi ya, Bapak Angkos. Beliau sudah menyampaikan beberapa hal ya, terutama dalam hal pembinaan ya atau monitoring. Beliau berpesan mudah-mudahan perkoperasian yang ada di Kota Sumedang bisa berjalan dengan baik ya dan kondusif, serta diharapkan kerjasama dengan dinas terkait itu akan lebih erat lagi. Terima kasih.